Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu hadir dan berkenan nyimak di channel kesayangan kita, Tech of 87. Salam sukses, salam satu hobi. Om, hari ini di kesempatan hari Rabu ada salah satu owner dari mana Om Ipang? Dari Jawa Barat, Depok. Dari Jawa Barat, Depok. Hari ini siswa punya Om Ipang. Usia pastol Om Ipang ya? Pastol mabung satu kali. Pastol mabung satu kali. Pastol mabung satu kali. Kita tes setelah kita kondisikan di SMA Bird School. Mudah-mudahan ini bisa jadi media sharing untuk sukses hobi yang sama. Langsung aja kita kepoin Om Ipang sebagai owner. Kebetulan Om Ipang ini beliaunya masuk shift malam, jadi hari ini kesempatan anak lanangnya ini siswa SMA Bird School Murai Batu pastolnya kita tes dan beliaunya berkenan hadir dan berkesempatan hadir. Kita tanya-tanya, kita kepoin langsung. Om Ipang. Oke, untuk hasil ini saya puas berada di SMA Bird School ya. Siap. Yang didirikan oleh Om Dimas. Melihat perubahannya sungguh drastis. Burung dari mulai pulang bongkar di lapangan sampai bongkar dan kerja maksimal akhirnya membawakan hasil. Dari saya menang tetap tenang, kalah pantang menyerah. Siap. Salam satu hobi. Siap. Om Ipang juga sebelum memutuskan murai batunya sekolah di SMA Bird School, Om Ipang ini apa motivasinya? Kok tiba-tiba memutuskan membuat satu keputusan menyekolahkan burungnya di SMA Bird School, Om? Motivasi saya berawal dari konten ya. Saya lihat di YouTube, di situ terlihat perkembangan dari Take Off 87 itu menurut saya sangat akurat, dan pada akhirnya saya tidak patah semangat seperti orang tua menitipkan pesan kepada kita, ngapailah ilmu sejauh negeri Cina gitu. Makanya saya siap bergeser dari Jawa Barat sampai ke Jakarta Barat. Siap. Ke Jakarta Selatan, Om. Jakarta Selatan ya. Siap. Jakarta Selatan. Siap. Om Ipang, kalau boleh tahu, perubahannya lebih ke apa sih, Om? Kondisi sebelum masuk sekolah, setelah masuk sekolah, Om Ipang? Dari postur badan lebih singset, lebih berotot, lebih bertenaga, buangan tajam-tajam, lebih berkristal, dan tadi tembus ya volumenya sampai terlihat jelas lah gitu volumenya dibanding sebelumnya yang istilah orang karaoke itu hanya echo. Oh, siap. Sekarang lebih tajam di telinga. Saya sangat puas dan bangga masuk di murid di SMA Bird School. Alhamdulillah. Terima kasih Om Ipang. Siap. Ya, karena videonya nanti kita edit dulu, Om. Mohon izin, nanti bisa jadi sarana belajar bersama, sharing bersama. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat kicau mania, terutama murai batu mania. Semoga sahabat semua senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Di minggu kali ini kita mau kembali membahas murai batu pastol atau murai batu muda. Di video kali ini agak berbeda teman-teman ya, karena dari semua konten, mungkin konten ini yang memang baru saya muat ketika tahap tes kelulusan siswa, yaitu murai batu yang disekolahkan di sekolah yang kami dirikan di SMA Bird School. Owner yang memang libur atau berkesempatan hadir menyaksikan langsung tahap tes bisa
dengan senang hati kami persilahkan untuk ngopi-ngopi bareng di Gantangan sambil pantau-pantau manis anak kesayangannya yang sudah disekolahkan. Di video kali ini penekanan yang akan kita bahas adalah lebih ke cara merawat murai batu pastol. Nah, ketika sudah bicara rawatan murai batu, di dalamnya sudah pasti ada proses mandi, jemur, umbar, embun, dan settingan extra fooding hariannya. Murai batu pastol yang sedang teman-teman saksikan di layar handphone, mana yang menjadi siswa kami? Siswa kami dengan sangkar hitam merek Ebot nomor gantangan 18. Masalah atau kendala awal murai batu pastol ini pelit ya, pelit bongkar materi, atau pernah terjadi juga murai batu ini gacor bongkar di bawah, tapi di atas lebih dominan ngukluk, jeda, dan susah bongkar materi di atas. Di video kali ini murai batu pastol kita mainkan 2 sesi, di kelas murai muda dan di kelas dewasa. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, Om, ketika siswa atau murai batu yang disekolahkan, kan di pemilik awalnya sudah pasti ada cara rawatan yang sudah berjalan dan settingan extra fooding harian, dan kalau misalkan siswa sudah pernah dilombakan artinya ada settingan lomba. Betul. Ketika masuk SMA, kita lakukan rubah settingan, atau bahasa sederhananya nyari settingan, terutama untuk lomba ya, yaitu didapat dari rawatan harian, extra fooding harian, sampai di hari H yang menentukan murai batu bisa tampil top perform di Gantangan. Masalah menang dan kalah itu sudah menjadi resiko ketika kita berkomitmen untuk mampu berkompetisi atau mengikuti lomba. Ya, murai batu pastol yang sedang teman-teman saksikan ini punya Om Ipang dari Depok, Jawa Barat. Kami rubah settingannya atau kita bedah rawatannya sehingga apa yang teman-teman saksikan seperti di layar video ini merupakan hasil setelah kami lakukan pemahaman karakter serta apa yang dibutuhkan untuk murai batu ini bisa tampil top perform. Karena murai batu pastol ini susah bongkar materi, yang pasti sudah ada kaitannya dengan emosi, birahi, dan stamina. Untuk rawatan murai batu pastol siswa kami, yang pertama kita mulai dari extra fooding dulu ya teman-teman. Extra fooding jangkrik harian, murai batu pastol ini hanya mengkonsumsi 15 ekor jangkrik yang diberikan hanya di pagi hari. Tidak seperti yang kita kenal ada menu pagi dan menu sore. Tapi murai muda atau murai batu pastol ini hanya kami buat 1 kali porsi, yaitu porsi pagi jangkrik sebanyak 15 ekor. Lalu sorenya burung hanya makan fur. Jadi murai batu pastol ini akan ketemu jangkrik dan makan jangkrik lagi setelah pagi lagi. Sedangkan untuk setelan kroto murai batu pastol ini kami buat seminggu 2 kali yang jatuh di hari Selasa dan hari Sabtu. Itu varian extra foodingnya ya teman-teman ya.
lalu rawatan seperti jemur dan lain-lain. Untuk murai batu pastol ini kami jemur hanya tipis-tipis teman-teman. Jemur sauna dengan durasi 10 sampai 15 menit per sesinya yang kami lakukan ketika harian. Murai batu pastol ini saya jemur hanya 2 hari sekali, tidak setiap hari. Sedangkan untuk porsi mandi, saya berpendapat tidak terlalu signifikan ketika kita bicara mandi pagi, mandi sore. Nah, kapan murai batu pastol siswa kami ini dimandikan? Dimandikan bersamaan dengan jadwal membersihkan karpet, yaitu 2 hari sekali. Dengan membersihkan karpet, kondisi burung kami pindahkan ke karamba. Nanti burung mau mandi yo silahkan, ndak yo wis rapopo. Artinya kita tidak memaksakan burung harus mandi teman-teman. Itu dari porsi mandinya ya. Sedangkan untuk umbar, murai batu pastol ini kami umbar seminggunya hanya 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Selama 3 hari itu murai batu tidak kami cabut dan tidak kami speed, tidak kami gebah, tidak kami kepar. Sedangkan untuk settingan lomba, murai batu pastol ini kami buat sebagai berikut. Jangkrik harian di Hamin, biasanya kita kenal ada istilah Hamin ya. Hamin itu 2-3 hari sebelum lomba. Murai batu ini tidak kami berikan settingan Hamin, yaitu cukup pakai settingan yang ada atau yang kami terapkan hariannya, yaitu tetap 15 jangkrik di pagi hari. Hanya saja H-1 sore, yang biasanya murai batu pastol ini hanya makan fur, sore kami berikan kroto 1 sendok teh ya teman-teman. Untuk murai batu pastol teman-teman yang nggak suka kroto ukuran beras yang lembut, teman-teman bisa berikan ukuran kroto yang besar sebanyak 3-4 ekor di H-1. Fungsinya dengan memberikan kroto di H- lomba agar birahi mulai meningkat atau birahi bisa maksimal. Karena dengan burung birahi, burung akan lebih gacor dan lebih dominan membawakan materi. Itu ya teman-teman, di H-1. Lalu di hari H pagi, burung ini tetap hanya mengkonsumsi jangkrik sebanyak 15 ekor. Setelah itu kita bersihkan karpet, persiapan berangkat ke gantangan. Setibanya di gantangan, burung ini hanya diisi air minum lalu kita gantungkan. Sambil nunggu teman-teman murai batu lainnya datang, murai batu ini bunyi semaunya. Lalu dengan seiring waktu banyak teman-teman murai mania yang pada datang, akhirnya burung siswa kami murai batu pastol sudah mulai merespon dengan nembak-nembak beberapa materi andalannya ya. Lalu kapan nyolok om? Nah ini, ketika kita bicara murai batu pastol atau murai batu muda, berhati-hatilah membuat keputusan dalam memberikan extra fooding, apalagi sudah di hari H lomba. Kebiasaan saya
Nyolok atau stud atau berikan extra fooding hanya kami berikan sebelum 3 sesi siswa atau burung kami naikkan untuk digantang. 3 sesi sebelum digantang, murai batu pastol ini saya berikan jangkrik hanya 2 ekor, dibuang kepalanya ya. Kenapa dibuang kepalanya? Karena 3 sesi itu hanya memakan waktu kurang lebih 30 menit. Ketika kepala diikut sertakan dan dimakan, akan lebih lama tercerna. Karena bagian jangkrik yang paling keras adalah kepala jangkrik. Begitu, saudara-saudara. Nah, 3 sesi murai batu pastol ini hanya kena jangkrik sebanyak 2 ekor, dibuang kepalane. Terus ulat Hongkong hanya kami berikan 3 ekor. Lalu 1 sesi sebelum kita naikkan, ubo rampe, perkakas, parabotan, cepuk dan lain-lain udah kita mulai keluarkan dari sangkar. Karena burung ini ndak rewel, nggak nakal turun karpet, karpet kami biarkan, tidak kami bersihkan, tidak kami balik. Begitu teman-teman. Setelah itu kerodong kami buka bagian depan dan ditaruh di bawah sambil kita pancing emosinya dengan memutar suara masteran dari handphone. Setelah sesi berakhir baru kita naikkan. Dengan menaikkan murai batu pastol, ada 2 pilihan teman-teman, naikkan lebih dulu dibanding peserta yang lain, atau tunggu dari beberapa sudut. Kanan kiri teman-teman sudah naik, depan belakang sudah naik, baru teman-teman naikkan. Begitu teman-teman. Di sesi pertama kita evaluasi ya di murai batu pastol di kelas seumurnya. Murai batu ini kurang greget ya, kurang greget baik dari ngototnya, dari materinya dan lain-lain. Maka dari itu kita putuskan untuk main 2 sesi di murai batu dewasa B, seperti yang sedang teman-teman saksikan ya. Ini murai batu pastol siswa kami tarung dengan murai-murai di kelas dewasa. Seperti yang teman-teman saksikan, walaupun belum bisa dapat angka kecil, tapi kami puas akan progres atau perubahan yang didapat dari penampilan murai batu siswa kami ya. Murai batu pastol, bongkarannya lebih enak, show-nya keluar, durasi kerjanya juga enak. Ketika ada jeda, maklum karena pastol. Karena pastol untuk bisa kita gantang adalah terkait dengan jam terbang. Jam terbang meliputi dengan adaptasi gantangan dan cara bertarung yang benar. Begitu teman-teman. Jadi ketika murai batu pastol teman-teman jeda, jangan diotak-atik. Murai batu muda atau murai batu pastol jeda itu wajar, mental itu wajar, kecuali yang nggak wajar itu ngelowo sama nebok atau turun ke karpet. Begitu teman-teman. Nah, ketika murai batu pastol sudah enak di gantangan, apalagi sudah naik kelas, dalam arti dia mau narung maksimal itu di kelas dewasa, pinter-pinterlah sahabat kicau, teman-teman dulurku, ngerem. Jangan mentang-mentang lagi enak dihajar terus, bawa terus, tiap minggu turun. Entar kalau udah mabung berantakan, pusing. Gitu teman-teman. Ketika bicara murai batu pastol, lebih banyak tingkat kesulitannya dalam memahami karakter serta birahi dan emosi. Karena di usia murai batu pastol, emosi dan birahi masih labil, masih naik turun. Begitu teman-teman. Dalam merawat murai batu pastol sebetulnya jangan terlalu banyak buat rawatan yang rumit. Buatlah rawatan
sederhana tapi dilakukan secara konsisten. Jadi ketika murai batu pastol dilakukan banyak rawatan, nanti yang ada bingung, burung wayahnya untuk menyerap materi-materi lagu, teman-teman sibuk rawat yang umbar lah, yang embun lah, yang inilah, yang itulah, bla bla bla. Jangan terlalu banyak rawatan, teman-teman. Jangan dengar si A, jangan dengar si B, kata si A begini, kata si B begitu, pusing. Siapa yang lebih tahu? Ya teman-teman sendiri yang ngerawat setiap harinya, yang ketemu setiap harinya. Teman-teman lah yang lebih tahu. Guru teman-teman ya murai teman-teman sendiri yang setiap hari teman-teman rawat. Buat aja rawatan yang simple, sederhana, tapi dilakukan secara konsisten. Lalu pesan dari saya, murai batu pastol jangan terlalu banyak dijemur, jangan terlalu banyak diembun. Kedua, dua rawatan tadi, embun dan jemur sama-sama penting, tapi tidak wajib. Begitu teman-teman. Jadi lebih kenali lagi karakternya. Murai batu pastol teman-teman enaknya diapain, dirawat seperti apa, diberikan extra foodingnya, variannya apa. Teman-teman yang lebih tahu, oh kalau dikasih habis makan kroto nih enak dibongkarannya, berarti bisa difungsikan sebagai settingan hamin. Oh ketika jangkrik di sekian ekor, staminanya akan lebih bagus. Begitu teman-teman.